kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia dalam hadirat-Nya. Kita menyembah Dia, kita meninggikan namanya. Dan biarlah pujian penyembahan kita, hidup kita menjadi korban syukur di hadapan-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat
selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan, kami agungkan. Kau Allah yang baik, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang mulia. Kami sembah, kami agungkan Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, tenaga kami, waktu kami, dan apapun yang ada pada kami. Kami sembah Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sembah Engkau Tuhan, sebab Tuhan baik. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami tak henti-hentinya untuk kagum dan berterima kasih. Karena memang Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami dalam kehidupan kami apapun adanya kami. Allah yang terus menerus memelihara hidup kami, terus menerus mencurahkan kasih-Mu, terus menerus menjaga kami, dan tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bersama-sama menyembah Engkau. Biarkan waktu kami, kehidupan kami, pujian dan penyembahan kami ini, bahkan semua yang ada pada kami, menjadi korban syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, untuk kami bisa mengerti akan rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya. Yesaya pasal yang ke-49. Yesaya 49, kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesaya 49 ayat 15 dan 16 bagian A saja ya, saya baca bagian 16-nya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya
sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, ketika kita berbicara tentang penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, seringkali kita tergoda untuk berprasangka, ya mungkin Tuhan gak bersama aku lagi. Ya mungkin Tuhan sudah gak menyertai aku lagi. Ya mungkin Tuhan meninggalkan aku. Saudara, prasangka-prasangka itu biasanya muncul ketika kita menghadapi sesuatu dan kita merasa sendiri. Atau ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita jauh dari kehendaknya. Seringkali prasangka itu muncul. Saudara, bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel, sebagian umat itu pun berprasangka demikian. Ya mungkin Tuhan sudah melupakan kami, sehingga mengizinkan orang kafir, mungkin bukan kafir istilahnya, orang yang tidak mengenal Allah itu justru yang menawan kami. Sudah dalam ketidakpastian, dalam kebimbangan, di tengah-tengah mereka dalam pembuangan itu, Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan bahwa dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Yang menarik di sini, ya mungkin seorang perempuan bisa saja melupakannya ya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, kalau kita berbicara umumnya ya, pada umumnya seorang ibu, kemana saja kan dia kepikiran anak-anaknya? Kemana saja? Dia tidak mungkin melupakan anak-anaknya. Dia yang mengandung, dia yang menyusui. Sekali lagi ini umumnya. Karena konteks zaman sekarang ini banyak ibu-ibu yang melupakan anak-anaknya juga. Sibuk dengan mungkin dirinya sendiri atau dengan karirnya dan sebagainya. Tidak sedikit juga orang yang membuang anaknya. Konteks zaman ini. Maka ternyata Tuhan itu tahu. Ya memang ibu umumnya tidak meninggalkan. Itulah seperti aku seperti itu. Tapi kalau ibu di dunia ini pun ada yang meninggalkan anaknya, aku tidak. Artinya Tuhan Allah ingin menyatakan, aku memperhatikan kamu lebih dari seorang ibu memperhatikan anaknya. Gak mungkin aku melupakanmu. Saudara, ini satu garansi dari Allah bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Bahkan ungkapan berikutnya dikatakan apa? Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tuhan telah melukis kita di telapak tangannya yang sesekali, yang selalu ada dalam apa? Perlindungannya. Ada dalam genggamannya. Ada dalam pandangannya. Lihat. Saudara, saya ayat ini itu tahun 90. Karena saya sangat berkesan dengan ayat yang ke-16a ini. 19
96, 97 lah mungkin ya. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, kalau sekarang ada banyak gambar itu, dulu ada di motor di mana suka gitu ya, ada gambar tangan, kemudian di dalamnya ada kotak kosong terus diisi foto kan. Biasanya kita isi kita kan, foto kita. Sekalipun kemarin belum lama ini kan saya ke Jogja, ada di apa itu dekat Malioboro itu, gambar itu besar. Saya selalu terpikir gambar itu biasanya kita kan, menyangkut iman Kristen kan. Tapi itu tulisannya beda. Jadi baguslah udah memahami itu kan, orang lain juga. Tapi itu iman kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia menjadikan kita itu betul-betul ada dalam perlindungannya, ada dalam tangannya, ada dalam pengawasannya. Saudara, makanya Tuhan tidak pernah terlalu sibuk sehingga melupakanmu, melupakan saya. Yang sering terjadi sebaliknya kan. Saudara nggak tahu, saudara pernah nggak merenungkan kalimat apa istilahnya firman ini ya? Tuhan nggak pernah melupakan kita, sesibuk apapun. Saudara, tapi ada banyak orang percaya yang sok sibuk. Aduh kenapa ini, aduh maaf Pak, saya sibuk. Maaf Pak, saya sibuk. Sesibuk apa sih? Apakah ada di antara kita yang lebih sibuk dari Allah? Sudah pernah berpikir enggak jadi Allah? Alangkah sibuknya Dia. Menjaga jantung Anda dan saya tetap berdetak. Menjaga semua organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Menjaga untuk alam semesta ini tetap berjalan pada jalurnya. Menjaga planet-planet ini tetap berputar pada orbitnya. Pusing ya? Sibuk ya? Apakah ada profesi kita yang paling sibuk? Dan berani mengatakan saya lebih sibuk dari Tuhan? Saudara, kalau saudara mengerti ini, beranikah saudara mengatakan saya sibuk sehingga saya tidak bisa punya waktu untuk datang kepada Tuhan? Saudara, saya kadang suka menilai diri saya sendiri. Kalau saya ngomong sibuk sama Tuhan, kurang ajar saya. Gak ada kita yang sibuk sebenarnya. Kitanya maaf ya kurang ajar, kadang gak memprioritaskan Tuhan yang memelihara kita sedemikian. Saudara, Tuhan tidak pernah melupakanmu dalam situasi apapun. Maka hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Dan jangan pernah karena kesibukanmu justru engkau yang melupakan Tuhan. Sudah beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan satu bukan inspirasi lah, satu konsep begini. Sehingga saya menyimpulkan bahwa saya tidak mungkin tidak bisa datang kepada Tuhan. Saya berpikir, kalaulah tiba-tiba Tuhan panggil saya mati, saya meninggal, semua berjalannya dengan baik. Ada ngaruhnya rupanya. Kalau di antar kita atau saya meninggal, ada pengaruhnya rupanya. Dunia ini tetap berputar, aktivitas tetap jalan, semua tetap seperti biasa. Terus kenapa kita sombong sekali? Kita seolah begitu sibuk dan tidak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan yang sibuk saja, yang beneran nih sibuknya, Dia memperhatikan kita.
Saya bersyukur karena beberapa tahun lalu saya memiliki kesadaran itu. Tuhan ingatkan saya. Sehingga saya belajar untuk sesibuk apapun, satu hal yang saya tidak pernah delay, yang tidak pernah saya cancel adalah relasi dengan Tuhan. Saudara, mari kita menyadari kebenaran ini dan kita hidup di dalam kebenaran ini. Kalau ada saudara di antara kita yang merasa Tuhan meninggalkan kita, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah sama sekali tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan Dia selalu mengingatmu karena engkau ditulis, diukir di telapak tangannya. Yang Dia selalu jaga, Dia selalu lindungi, Dia selalu perhatikan. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadikan kami pribadi yang senantiasa Engkau sayangi, seperti ibu menyayangi seorang anak. Demikian juga Engkau melukiskan kami di telapak tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Biarkan nyanyikan lagu ini sekali lagi menjadi satu doa kita di hadapan Tuhan, menjadi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita selalu ada dalam pikiran Tuhan, selalu ada dalam hati Tuhan, selalu ada dalam rencana Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu setia kepada kami. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan ampuni kami sangat malu. Karena kami yang seringkali meninggalkan Engkau, melupakan Engkau. Kami seringkali menjadi pribadi-pribadi yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Kami seringkali sok sibuk. Kami sering merasa orang yang paling sibuk di dunia ini, sehingga kami tidak ada waktu untuk datang kepadamu secara kontinu.
Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarkan kebenaran firman hari ini bukan saja menguatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri, tetapi biarlah firman Tuhan ini membuat kami bertobat dan kembali kepadamu, untuk kami boleh senantiasa memprioritaskan Engkau di atas semua urusan pekerjaan kami, bahkan hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk janji pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan buat kehidupan kami. Kalau ada di antara teman-teman kami yang tergabung dalam doa pagi hari ini, yang mereka merasa Tuhan tinggalkan, biarkan firman ini meneguhkan mereka, untuk mereka boleh menyadari Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan mereka. Kalau ada di antara kami juga Tuhan yang merasa bahwa dirinya terlalu sibuk, sangat sibuk, super sibuk, sehingga sering kali kami mengabaikan tentang relasi kami dengan Engkau, biarlah firman Tuhan ini menegur dan menyadarkan kami untuk kami sungguh-sungguh memprioritaskan Engkau. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh memperlihatkan kasih kemurahan Allah melalui kehidupan kami. Karena semua kami yang ada, semua juga ada karena kemurahan-Mu. Dan biarkan kami boleh juga memperlihatkan kepada dunia ini, Tuhan, kemurahan-Mu itu melalui perilaku kami. Beri kepada kami semua kemurahan hati, untuk kami bisa berbagi apa saja yang Tuhan telah berikan kepada kami, kepada orang lain yang membutuhkan. Kiranya Tuhan melalui apa yang kami lakukan, yang kami berikan, orang lain boleh mengenal Tuhan. Pagi ini kami secara khusus berdoa untuk pelayanan-pelayanan diakonia sosial. Tuhan, pelayanan ini dilakukan oleh siapapun, apakah komunitas atau lembaga atau bahkan gereja yang secara khusus terprogram, terencana. Tuhan berkatilah agar semua pelayanan ini tidak berhenti kepada hanya memberikan materi, tetapi biarkan kami melalui pemberian materi ini kami boleh memperkenalkan kasih kemurahan Kristus kepada semua orang. Berkati pelayanan-pelayanan di gelandangan, pelayanan-pelayanan di rumah-rumah susun, pelayanan-pelayanan di panti-panti asuhan, panti jompo, pelayanan-pelayanan di tempat-tempat rehabilitasi, pelayanan-pelayanan di tempat yang dipandang orang sebelah mata sebagai tempat yang konotasinya adalah jelek, termasuk lembaga permasyarakatan, termasuk tempat-tempat mungkin prostitusi atau tempat apa saja. Biarkan pelayanan-pelayanan yang kami berikan dalam bidang diakonia ini, Tuhan sungguh-sungguh mengajarkan bukan hanya mereka yang kami layani, tetapi kami yang melayani pun kami semakin memiliki hati Kristus. Menerima semua orang apapun keadaannya, untuk membawa mereka mengalami pembaharuan. Berkati Tuhan untuk setiap kami, berkati untuk pelayanan-pelayanan yang kami berikan, supaya melalui tindakan kasih yang nyata, termasuk melalui kebenaran firman yang selalu kami sampaikan dimanapun kami mengadakan pelayanan, biarkan itu semua boleh berdampak bagi kehidupan anak-anak-Mu yang ada di sana. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk orang-orang yang begitu memiliki hati untuk terlibat dalam pelayanan diakonia, juga mereka yang terlibat sebagai donatur Tuhan. Mereka tidak memiliki waktu cukup atau tenaga yang cukup untuk ikut terlibat, tetapi mereka secara kontinu untuk boleh menyisihkan berkat-berkat-Mu bagi pelayanan diakonia ini. Tuhan, kami rindu agar kami boleh memiliki hati yang bersifat untuk memperhatikan orang lain. Biarlah Tuhan, semakin kami dekat kepadamu, maka kami rindu memberi. Kami rindu memberikan, mempersembahkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami serahkan buat setiap pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah kehidupan kami dalam jemaat di gereja lokal.
Kami bisa saling memperhatikan, dan relasi kami bukan hanya sekedar bicara masalah rohani, tetapi biarkan kami bisa membantu siapa saja yang mereka membutuhkan bantuan. Tuhan, terima kasih. Kami terus tetap berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kami percaya karena sumber kesembuhan daripada Engkau. Berkati, pelihara dan senantiasa pimpin mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menjalani proses penyembuhan di rumah, mungkin rawat jalan. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong memimpin buat setiap mereka Tuhan. Untuk Tuhan boleh bersama-sama. Oh Tuhan, menguatkan, meneguhkan Tuhan. Kau berkati agar kami semua saling mengingat berapa siapapun yang membutuhkan, kami siap membantunya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan juga yang membukakan jalan. Dan biarlah kami juga gereja ambil bahagian. Demikian juga Tuhan, biarlah kami melakukan beli sungguh-sungguh sebagai pelayanan kami yang terus kontinu. Kami boleh memperhatikan orang-orang di sekeliling kami yang ada dalam keadaan tidak mampu. Oh terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara, yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kiranya kita boleh mengalami, merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarkan kita juga boleh memiliki komitmen, Tuhan, Engkaulah yang prioritas dalam hidupku. Dan biarlah kita boleh memperlihatkan kemurahan hati kita kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan kita. Selamat berkarya, selamat beraktivitas kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.